Pada video kali ini, kita akan bahas contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang sistem katrol. Berikut soal yang akan kita bahas. Balok A masanya 4 kg dan balok B masanya ini 6 kg disambungkan dengan tali yang melalui katrol seperti pada gambar berikut ini. Sistem mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Apabila G-nya 10 meter per second kuadrat, serta gaya gesek dan massa katrolnya diabaikan, tentukan yang A percepatan balok A dan balok B, kemudian yang B ini jarak yang ditempuh balok A dan B selama 2 second, yang C besar gaya tegangan tali. Kita tulis dulu data-data yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah massa benda A, massa benda B, sama percepatan gravitasi. Kemudian kita akan menentukan percepatan sistem. Nah, teman-teman perhatikan bahwa percepatan benda A itu akan sama dengan percepatan benda B. Kita misalkan aja percepatan benda A dan B-nya itu sebagai variabel A ya. Kenapa percepatannya sama? Karena benda A dan B ini dihubungkan dengan satu tali kan ya. Berarti ini geraknya bareng gitu. Kalau geraknya bareng, maka percepatannya pasti sama. Nah, kemudian supaya lebih mudah dalam menentukan percepatan balok A dan B, kita tinjaunya sistem aja. Teman-teman juga bisa coba pakai free body diagram dengan memisahkan si balok A sama balok B-nya, kemudian gambar gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing balok dan susun persamaan geraknya. Nanti hasil yang didapat mestinya sama. Nah, saat kita meninjau sistem, maka di sini kita gambar gaya-gaya yang bekerja. Tidak termasuk gaya dalam ya. Hanya gaya luar aja yang bekerja. Gaya luar ini gaya apa aja? Gaya berat ya. Gaya berat benda B. Dan gaya berat benda A. Kalau kita meninjau sistem, berarti kita harus meninjau kedua balok ini sebagai satu kesatuan. Nah, kalau MA masanya 4 kg, MB masanya 6 kg, kira-kira arah geraknya kemana? Ke arah A atau ke arah B? Ya, ke arah B ya. Kenapa ke arah B? Karena massa B lebih berat. Jadi, si MA ini akan tarik ke atas, MB ini akan turun ke bawah ya. Jadi, saat kita meninjau sistem di sini, kita bisa gunakan persamaan ini. Sigma Fy sama dengan M kali A. Kita ambil arah gerak ke bawah itu sebagai arah gerak yang bertanda positif. Jadi MB kali G, ini kita kasih tanda positif. Dikurangi MA kali G. Kenapa dikurangi? Karena saat kita meninjau ini sebagai satu kesatuan, gaya berat dari benda A ini akan menghambat gerak dari benda B. Karena dia menghambat, maka kita kasih tanda negatif ya. Kan kalau kita meninjau sistem sebagai satu kesatuan, berarti massanya ini harus massa total. Ini sama dengan MA tambah MB dikali variabel percepatannya. Ya. Nah, berarti ini G-nya bisa kita keluarin ya. Jadi G kali MB kurangi MA. Dan yang ditanyakan ini variabel A-nya. Berarti tinggal kita bagi sama MA tambah MB aja masing-masing ruas. Jadi kita peroleh persamaan ini. A sama dengan MB kurang MA per MA tambah MB dikali G. Kita hitung aja 6 kurang 4 per 6 tambah 4 kali 10 ya 2 per 10 kali 10 ya 2 meter per second kuadrat hasilnya. Gampang kan? Kemudian untuk menentukan jarak yang ditempuh balok A dan B setelah 2 second ya, atau selama 2 second. Berarti kita pakai persamaan kinematika satu dimensi di sini. Nah, S sama dengan V0T plus setengah A kali T kuadrat. Meskipun geraknya vertikal, percepatan yang berlaku untuk menentukan jarak bukan percepatan gravitasi. Karena ini kan dihubungkan dengan tali, jadi dia punya percepatan sendiri, teman-teman. Dan percepatannya itu dapat kita gunakan percepatan yang ini, yang 2 meter per second kuadrat. V0-nya itu 0, karena mula-mula diam kan, dilepaskan dari keadaan diam. Berarti tinggal setengah, kali A-nya 2, T-nya ya 2 kuadrat gitu. Setengah kali 8 berapa tuh? Ya 4 meter ya. Untuk menentukan besar gaya tegangan tali, maka di sini langsung aja kita bisa tinjau free body diagram. Nah, karena gaya tegangan tali adalah gaya dalam, kita bebas mau tinjau benda A atau mau tinjau benda B. Pilih aja yang paling gampang dan mestinya itu sama ya, besar tegangan talinya. Kenapa sama? Saat kita meninjau A atau kita meninjau B, di sini massa katrolnya kan diabaikan. Berarti katrolnya tidak berotasi. Kalau katrolnya tidak berotasi, tegangan tali penghubung antara benda A dan B ini tuh sama, kan satu tali ini, gitu ya. Kecuali katrolnya muter. Kalau katrolnya muter nanti tegangan talinya beda. Hal ini akan kita pelajari lebih lanjut di materi dinamika rotasi di fisika kelas 11 ya. Nah, kemudian
Untuk menentukan tegangan tali, kalau kita meninjau MA, kita lihat di sini gaya-gaya yang bekerja, ada TA, ada MA kali G. Arah geraknya ke atas ya. Berarti kita ambil aja arah gerak ke atas sebagai arah gerak yang bertanda positif. Jadi kita buat persamaan geraknya seperti ini. Sigma FY sama dengan M kali A. Berarti di sini TA itu sama aja kayak T ya. Dikurangi MA kali G, ini sama dengan MA dikali A. Berarti tinggal pindah ruas aja yang ini ke sebelah kanan. Kemudian MA-nya kita keluarin, jadi kita peroleh T sama dengan MA kali G tambah A. MA-nya kita tahu kan 4, G-nya 10, dan A-nya 2. Jadi 4 kali 12 berapa tuh? Ya, 48 Newton. Gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh soal dinamika partikel fisika kelas 10 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.